Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulki haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, dan inayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bergabung, berkumpul, dan bersilaturahmi di majelis pengajian rutin kita dalam keadaan sehat. Berkumpulnya kita di sini bertujuan untuk thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, zuriat, para tabi'in tabi'ahum, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, terima kasih karena selalu hadir dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Sebagai awal acara, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-13 yang merupakan lanjutan dari hikmah yang kemarin. Sebelum kita mendengarkan isi ketausiah tentang lanjutan dari kitab Al-Hikam hikmah ke-13 ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ini, yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliawati Julaiha dari Bandung Barat. Kepada Ibu Yuliawati Julaiha, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu birrasul. Amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Kaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Hadid ayat 28. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basyari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an basari nuran wa fi wa fawqi nuran wa tahyil nuran amami nuran wa qalfi nuran waj'ali nuran. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan muliakanlah cahaya bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yuliati Julaiha. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya marilah bersama-sama kita satukan niat agar kita diberkahi kemudahan oleh Allah dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak berkaitan dengan hikmah ke-13, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala ulumihi faddala ala ibadihi bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga berlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita lanjutkan dan kita berhadiah kepada musannif kitab wa ila mu'alifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Tidak lupa kita ingatkan niat di dalam hati. Katakan di dalam hati kita agar berkah. Yang pertama, kita niat ngaji mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hati, ya Allah, aku mengharapkan ridho Allah dengan ngaji ini. Yang kedua, menghidupkan syiar agama Allah. Yang selanjutnya, syukur atas nikmat akal, syukur atas nikmat kesehatan.
dan yang selanjutnya menghilangkan kebodohan terhadap diri kita. Itu diantara niat kita ngaji. Insya Allah jika niat itu tertanam di dalam diri kita, Allah muliakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, kita lanjutkan hikmah yang ke-13. Hikmah yang ke-13 ini kan panjang, jadi bagi dua. Kemarin hikmah bagian ke-1, sekarang yang kedua. Sekarang kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisahwatih. Ini sesuai dengan yang dibacakan doa oleh pengusaha Ibu Yuliawati dari Bandung tadi, bahwa tentang cahaya di dalam hati kita. Sudah siap ibu-ibu, bapak-bapak, pulpen dan bukunya? Sudah siap hatinya? Siap ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yarhalu ilallah, atau bagaimanakah hati seseorang itu bisa berangkat kepada Allah? Bagaimana hati kita bisa berjalan menuju Allah? Nah, mulai nih ngebahas berjalan. Wa huwa muqabbalun bisahwati, sedangkan dirinya masih diikat dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan duniawi. Dirinya masih diikat dengan keinginan-keinginan duniawi, sehingga masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya tidak bisa berangkat, tidak bisa maju. La yataraqqa qalbun min alami syakkin ila alamil yaqin fahuwa muqayyadun bisahwat. Tidaklah naik hati seorang hamba dari alam keraguan-raguan ke alam yakin. Jadi yang dimaksud dengan berjalan di sini adalah dari ke alam ragu-raguan ke alam yakin, bukan dari ke alam jin, dari ke alam goib, begitu bukan. Dari ke alam ragu-raguan ke alam yakin. Kenapa tidak bisa naik? Karena diikat dengan syahwat, keinginan-keinginan yang luar biasa di dalam hati. Sebagaimana manusia masih ada di alam keraguan-raguan. Manusia kalau masih ada di dalam keraguan-raguan hidupnya dan hatinya, orang yang masih ada di alam keraguan-raguan tidak akan bisa naik ke alam yakin jika masih terikat dengan keinginan nafsunya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah, betapa Allah memberikan nikmat luar biasa kepada kita. Sebelum tidur kita diberi siraman rohani oleh Syekh Ibnu Athaillah. Begitu bangun kita pun diberi siraman rohani oleh Syekh Ibnu Athaillah. Patut kita berbangga dan berbahagia dengan anugerah Allah ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam pengakuan kita bahwa kita ini akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang mempunyai napas hidup pasti akan mengalami kematian. Hatta malaikat pencabut nyawa, semua akan mati. Kita yakin kita akan mati. Tetapi pada kenyataannya, tingkah laku kita seolah-olah ragu-ragu dengan kematian itu. Nah, kita mengaku yakin bahwa di kubur ada azab kubur, ada siksaan kubur, ada pertanyaan di alam barzah. Kita yakin suatu saat kita akan masuk ke dalam kubur. Tetapi dalam kenyataannya, tingkah laku kita sehari-hari seolah-olah kita tidak percaya kita akan masuk ke dalam kubur. Walaupun kita yakin bahwa kita akan masuk ke dalam kubur, tapi realitanya, kenyataannya, kehidupan kita seakan-akan ragu kita akan masuk ke dalam kubur.
Hal ini dapat kita lihat dengan kesibukan-kesibukan kita dengan pikiran-pikiran dunia sehingga masuk ke dalam hati. Yang terlalu kita fokuskan urusan dunia. Itu satu bukti bahwa kita ragu-ragu. Ragu-ragu dengan kematian, ragu-ragu dengan kita akan masuk ke alam kubur. Itulah kehidupan kita pada kenyataannya ada di alam ragu-ragu. Banyak di antara manusia memikirkan dunia tidak cukup waktu, sehingga bukan hanya saja sedang di pasar, sedang di kebun, sedang di kantor, termasuk di saat sholat pun kita masuk ingat dengan dunia tersebut. Betapa dunia itu menguasai hati kita, betapa dunia menguasai hati manusia, sehingga keyakinan dia berkurang dan ragu-ragu. Yang ia yakini seakan-akan dia yakin kematian akan terjadi terhadap dirinya. Tapi kenyataan yang kita rasakan seakan-akan kematian itu bukan untuk kita. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yataraqqa qalbun min alami syakin ila alami yakin wa huwa mutaqayyadun bisahwat. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata Syekh Musoni pengarang kitab. Kita tidak akan pernah naik, kita tidak akan pernah berjalan menuju hadrat Allah karena kita masih diikat dengan hidup di alam keraguan-raguan. Yanqasimul yakin ala arba'ati aqsamin. Yakin itu terbagi 4 bagian. Yang pertama, al-yakinu fit tauhid. Yakin dalam tauhid. Yang kedua, al-yakinu fit domanillah. Yakin dengan jaminan Allah. Yang ketiga, al-yakinu fil jazai. Yakin dengan balasan Allah. Dan yang keempat, al-yakinu bi anna Allah ta'ala al-mutalli alaihi. Yakin kita selalu diperhatikan, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alam yakin, ada 4. Nah, baik yang pertama, al-yakinu fit tauhid. Yakin di dalam tauhid. Orang yang yakin dalam tauhid, alla yaro al asya'a kullaha illa minallahi musabibil asbab fala yatafitu wala yata'allaqu wala yastanidu ilal asbab. Yakin yang pertama adalah yakin dalam tauhid. Bagaimana yakin dalam tauhid? Alla yaro al asya'a kullaha. Dia tidak melihat sesuatu seluruhnya dalam perkara apapun kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan asbab. Ada asbab, ada musabib. Sebab itu ciptaan Allah, kalau musabib itu yang menciptakan sebab, yaitu Allah. Maka hatinya ia tidak menoleh kepada asbab. Hatinya tidak melihat kepada asbab. Hatinya tidak berpegang kepada sebab dan tidak bersandar kepada sebab. Bukan meniadakan sebab, bukan membuang sebab, tetapi hatinya tidak bergantung kepada sebab. Nah, ini disebut at-tauhid, al-yakinu fit tauhid. Yakin dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 10 tahun, sahabat Anas bin Malik belum pernah beliau dicela oleh Rasulullah. Nah, belum pernah Rasulullah mencela terhadap beliau selama beliau menjadi pembantunya. Anas bin Malik ini sebab. Nah, sebab itu bisa mendatangkan kesenangan. Kalau kerjanya pembantu terpakai oleh majikan bisa mendatangkan kesenangan. Kalau kerjanya pembantu tidak benar,
tidak membuat senang, tidak benar sesuai dengan keinginan majikan, maka majikan akan kecewa. Adanya sebab itu hanya akan membuat senang dan hanya akan membuat kecewa. Itu saja, tidak lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela sahabat Anas. Yang beliau lihat adalah segala sesuatu timbul dari Allah al-musabbibah, musabibil asbab. Semuanya timbul dari Allah yang menciptakan asbab. Tidak pernah beliau mengatakan, kenapa kamu melakukan itu. Dikala sahabat Anas melakukan kesalahan dalam bekerja, kesalahan dalam apapun, Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa kamu begitu? Kalau nggak begitu, kamu nggak akan begini. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Tidak pernah Rasulullah mencela sahabat Anas. Kalau nggak gitu, kamu tidak akan begini. Nah, karena apa? Kalau kita yakin dengan tauhid, kita tidak akan ada sifat mencela pekerjaan yang sudah terjadi, takdir yang sudah terjadi. Kalau kita yakin dengan tauhid kepada Allah, semua perkara adalah datangnya dari Allah, kita tidak akan ada penyakit dendam di dalam hati kita. Nah, kita tahu bahwa kita ini dan semua yang terjadi ke kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ada dengki terhadap orang lain. Kepada siapapun tidak akan pernah dengki. Karena dengki ini melihat ke makhluk. Kita tidak akan ada dendam terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Karena dendam itu kita melihatnya ke makhluk. Kenapa kita tidak ada dendam? Karena kita tidak pernah melihat makhluknya, tetapi melihat bahwa di balik makhluk itu ada kehendak Allah, ada ketetapan Allah yang terjadi pada diri kita. Makhluk itu hanyalah boneka. Kalau dia dicaci maki, dia melihatnya Allah sedang mengingatkan dirinya. Nah, kalau kita dendam dengan seseorang, berarti kita lupa kepada yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin kepada tauhid, al-yakinu fi tauhid, itu tidak akan ada ujub, tidak akan ada takabur, tidak akan ada dendam, dengki. Jadi sebetulnya obat yang mujarab bagi orang yang dendam, dengki dan ujub adalah yakin. Pindah dari alam keraguan-raguan, pindah ke alam yakin. Al-yakinu fi tauhid, yakin kepada Allah dalam tauhid. Intinya, sifat dengki, dendam, ujub akan selalu ada dalam diri kita jika kita masih berada di alam keraguan-raguan. Wah, ini luar biasa nih. Bisa-bisa habis ngaji langsung bikin status ibu-ibu. Jadi sifat ujub, dengki, dendam pasti masih akan ada pada diri kita kalau kita masih hidup di alam keraguan-raguan. Dan kita tidak akan bisa pindah ke alam yakin selama kita masih dipasung oleh syahwat, keinginan untuk mencari kenikmatan dunia. Jadi pindahkan keyakinan kita, hidup kita ke alam yakin. Mana alam yakin? Kalau yakin kita akan mati, maka hiduplah seperti orang yang akan mati. Kalau yakin kita akan masuk ke alam kubur, hiduplah seperti orang yang akan masuk ke alam kubur. Bagaimana kita mempersiapkan di saat hidup ini? Dengan setiap tidur, mau tidur baca Al-Mulku, itu kan persiapan namanya. Persiapan itu. Nah, itulah yang pertama, al-yakinu fit tauhid. Yang kedua, al-yakinu bidomanillahi ta'ala, yakin dengan jaminan Allah. Falayah tamu birizki li'anahu maqudir lahu yasilu ilaihi wa mala fala payujmilu bitolab.
Dia tidak risau dengan rizkinya, karena rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah takdirkan untuk dirinya pasti akan sampai kepadanya. Apa-apa yang tidak Allah takdirkan kepadanya tidak akan sampai kepadanya. Jika dia berikhtiar melakukan sesuatu ikhtiar, jika tidak hasil, dia tidak akan pernah kecewa. Dia yakin bahwa yang ia ikhtiarkan tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Karena jika sesuai, sesuatu itu tidak akan pernah kemana. Rezeki seperti bayangan diri kita. Kita kejar tidak akan pernah terkejar. Kita terdiam, rezeki itu ada. Artinya kalau toh rezeki itu rezeki kita dicari atau tidak dicari, pasti akan bertemu dengan kita. Oleh karena itu, al-yakinu bidomanillahi ta'ala, yakin dengan jaminan Allah. Kita berikhtiar, silahkan dengan ikhtiar yang sangat istimewa, ke tukang dagang ke pasar, tukang tani ke kebun, tukang ngantor ke kantor, tetapi hati kita yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berdagang yang yakin dengan jaminan Allah. Dikala kita dagang, di samping kita banyak orang berjejer dagang, beribu pun orang dagang, kita yakin rezeki kita tidak akan terganti dan tidak akan salah sasaran, tidak akan gelisah. Waktu sholat kita sholat dulu, tidak akan kalau saya sholat dulu nanti yang beli ke toko orang, tidak akan seperti itu. Betul tidak ibu-ibu? Nah, lalu kalau kita masih ragu-ragu, kita mau sholat, nanti kalau sholat nih yang beli ke toko orang, itu berarti kita hidup di alam ragu. Pindah kita ke alam yakin. Nah, yang kedua adalah al-yakinu bidomanillahi ta'ala. Yang ketiga al-yakinu bil jaza. Bi anna ma ya'malu misqala dzarratin min khairin aw syarin fasayyarah wa yajtahidu fit ta'at. Yang ketiga adalah yakin dengan balasan Allah. Apapun yang kita kerjakan dan yang dari amal yang baik maupun yang buruk, kita akan lihat. Kalau di dunia ini kita melihat TV peran orang lain, kalau di akhirat nanti kita akan melihat peran diri sendiri. Ibu-ibu tidak akan pernah melihat film Pak Ustadz. Ibu-ibu akan sibuk dengan melihat film diri sendiri. Begitu melihat bagus kita, tingkah laku kita akan tersenyum, alhamdulillah. Tetapi jika kita melihat diri kita melakukan dosa, kita akan menangis sendiri. Dan di saat itu Rasulullah mengatakan, di antara 3 waktu, nanti yang subuh itu ada di hikmah yang subuh. Di saat itulah yang ditangisi oleh Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah mengatakan di antara 3 saat, yaitu di saat kita dihisab, seseorang tidak akan ingat dengan siapa-siapa. Hatta Rasulullah tidak akan pernah ingat dengan siapa-siapa. Termasuk kita semua, yang akan ingat adalah kita hanya mengingat diri sendiri. Kita akan disibukkan dengan melihat bagaimana kehidupan kita waktu di dunia. Begitu melihat yang baik, kita akan tersenyum, bahagia. Begitu melihat kita sedang melakukan keburukan dosa, kita akan malu. Sehingga sampai malunya muka kita tidak ada dagingnya, muruluk daging kita, Masya Allah. Nah, yakin dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan dari yang baik dan buruk, kita akan lihat. Maka kita akan hati-hati dalam taat. Kalau engkau misalkan, kalau kita tadi, engkau itu kan bahasa dalam kitab ya. Kalau kita hidup di dalam alam ragu-ragu, kita selalu melakukan yang dilarang Allah, kita lakukan. Yang diperintah Allah, kita leha-lehai. Itu namanya kita hidup dalam alam ragu-ragu. Walaupun kita mengatakan kita percaya dengan balasan dari Allah, tapi kenyataannya, realitanya adalah kita hidup di alam ragu-ragu. Buktinya seluruh apapun yang Allah larang selalu kita lakukan. Oleh karena itu, pindahlah ke alam ragu-ragu dengan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah, sekuat tenaga mempertahankan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-yaqinu bi anna Allah taala al-mutalli'u alaihi fayata'addabu bi jami' ahwalih. Yang keempat adalah yakin Allah selalu melihat kita, selalu melihat dia. Maka ia selalu beradab. Lagi dimanapun, lagi sendiri, lagi banyak orang, dia beradab di hadapan Allah. Karena dia yakin bahwa Allah selalu memperhatikan dirinya. Yakin Allah selalu melihat dirinya. Sehingga misalkan ada satu orang yang melakukan dosa. Seorang laki-laki karena kayaknya dia memakai emas, tetapi dia memakai emas misalkan di dalam kamar sendiri, dia pun tidak akan berani. Walaupun tidak ada orang lihat. Karena contoh, laki-laki memakai emas, kalau dia pakai emas di kamar, dosa. Kalau di luar dilihat oleh umat, lebih dosa. Jadi dia sendiri pun dosa. Nah, orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah melihat dirinya, walaupun dia sedang sendiri, dia tetap akan merasa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih ada di alam keraguan-raguan, maka kita tidak akan yakin dalam tauhid. Kita tidak akan yakin dengan jaminan Allah. Kita tidak akan yakin dengan balasan dari Allah. Dan kita tidak akan yakin dengan Allah selalu melihat kita. Jamaah RFM yang dirahmati Allah, itulah yang dimaksud dengan am kaifa yarhalu ilallahi ta'ala wa huwa muqabbalun bisahwati. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan menuju Allah sedangkan kita masih hidup di alam keraguan-raguan, diikat dengan segala keinginan-keinginan nafsu. Yang selanjutnya di dalam hikmah yang ke-13, am kaifa yatama'u ayadhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghablati. Atau bagaimanakah hati ingin masuk ke hadrat Allah sedangkan hati kita dalam belum suci dari junub, kelalaiannya. Artinya la yumkinu qalbun ayu syahidallaha walau adna musyahadah wa huwa yatalawwasu bil qadurati kahubidunya. Tidak mungkin hati bisa musyahadah menyaksikan Allah walaupun musyahadah yang paling rendah, yaitu musyahadah yang paling rendah selama hati kita masih berlumuran dengan kotoran-kotoran seperti mencintai dunia ini, mencintai sesuatu yang mencelakakan di akhirat. Itu dunia. Minimal musyahadah itu musyahadah fi'lullah, menyaksikan dengan mata hati bahwa yang ada ini semua adalah perbuatan Allah. Itu pun tidak akan kita bisa rasakan. Kita menyaksikan bahwa kejadian di alam dunia ini adalah semua ada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kita yakinkan. Itu pun tidak akan bisa jika kita masih berlumuran dosa. Seperti orang masuk ke masjid yang junub tidak boleh masuk ke masjid. Begitupun orang yang masih berlumuran dosa di dalam hatinya tidak diperkenankan masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan am kaifa yatama'u ayadkhula hadrat Allah. Bagaimana engkau akan menginginkan masuk ke hadrat Allah sedangkan kita belum suci bersih dari goplah hati. Fakama yumna'ul junubu ayadkhula masjida fakadalika yumna'u qalbun mutalawisun bizunubi ayadhula hadratallahi ta'ala. Sebagaimana dilarangnya yang junub masuk ke masjid, maka begitu pun dilarang hati yang berlumuran dosa masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ngaji tasawuf sudah diaji segalanya, kita tauhid sudah diaji semuanya, tetapi hati ini tetap masih terdinding tebal dengan lumuran-lumuran dosa hingga melihat sesuatu hanya yang kita lihat saja, hingga mendengar sesuatu hanya yang kita dengar saja. Dari penglihatan, dari pendengaran, dari panca indera ini tidak menjadikan kita ingat kepada Allah. Itulah karena berlumuran dosa hati kita. Oleh karena itu terus kita sucikan, kita mohon pertolongan Allah dengan doa-doa. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah aku agar selalu aku beringat kepada Engkau. Karena semuanya hanya Allah lah yang bisa menjadikannya.
Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Nah, bagaimana mungkin kau berharap paham rahasia-rahasia yang halus sedangkan dia belum taubat dari dosa-dosa hatinya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah la yafhamu qalbun al-uluma daqiqah allati turidu alal arifin wa huwa yasiru alal maksiat. Tidak akan paham hati akan ilmu-ilmu yang halus yang datang kepada orang-orang arif karena dia masih mengekali, masih melanggengkan dalam maksiat. Tidak akan paham perkataan-perkataan orang arif, apalagi kalam-kalam Allah, apalagi kalam-kalam Rasulullah. Orang-orang kata-kata orang arif pun susah untuk memahaminya. Orang-orang arif itu yang suka disampaikan oleh Bu Yuliawati itu kalau di grup itu suka di share. Itu perkataan-perkataan orang arif. Untuk memaham perkataan-perkataan itu susah memahaminya. Dan hanya orang-orang yang diberi paham oleh Allah yang akan bisa memaham. Dan memaham itu diantaranya adalah dengan kebersihannya hati. Kalau tidak taubat dari dosa hati, susah untuk memahami itu. Contoh kitab hikam. Tidak akan bisa paham kalau hati kita masih ada hasud, masih ada dengki, masih ada dendam, masih ada iri. Menyimpan penyakit itu dalam hati kita. 1000 kali pun kita ngaji kitab hikam, tidak akan pernah nempel dalam hati kita. Apalagi kalau kita tidak ngaji. Ngaji pun tidak akan berbekas kalau sifat-sifat yang tadi, sifat hati masih ada nempel di hati kita. Jamaah RMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih panjang hikmah yang ke-13 ini karena terbatas waktu. Itulah yang dimaksud dari perkataan-perkataan Syekh Ibnu Athaillah dari am kaifa yang terakhir sampai am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang selalu diberikan istiqomah dalam ibadah dohir dan batin dan dimampukan untuk mentaubati dosa dohir dan dosa batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.